Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faat Trisnuryawan, NPM 242188100008 dari LPTK Universitas PGRI Yogyakarta akan mengambil video pembelajaran di SMKN 4 Yogyakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali di pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Kemarin kalian dari mana? Keraton dan Candi Prambanan. Itu dari kegiatan apa? Praktek. Kalian datang sebagai wisatawan yang datang yang menikmati atau latihan jadi kayak tour guide atau apa itu? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, semuanya duduk siap dulu, dirapikan, pensilnya, mungkin ada HP dan lain sebagainya diletakkan dulu, kita berdoa. Nah, salah satu boleh memimpin, baik laki-laki maupun perempuan, silakan. Siapa yang memimpin? Ya, Pak. Oh iya, Mas Roy, silakan Mas. Mari teman-teman, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dan dibatasi. Terima kasih kepada Mas Roy yang sudah memimpin doa. Semoga dengan doa tadi pertemuan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sendiri maupun orang lain. Sekarang kita cek kerapihan dulu, kebersihan. Cek dari diri kalian sendiri. Mungkin dari pakaiannya sudah rapi apa belum, kolong mejanya bersih atau enggak, kanan kiri coba dicek. Ada sampah kalau atau tidak. Kalau ada sampah diambil dulu, diamankan, nanti dibuang setelah pembelajaran hari ini. Kita absensi dulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Luna, Aluna ya. Ada yang tahu alasannya apa? Kenapa nggak berangkat? Sakit. Yang lain ada yang tidak berangkat? Zidan. Zidan telat. Mari kita doakan Aluna yang sakit semoga segera sembuh biar bisa ikut pembelajaran seperti biasanya. Dan juga semoga Zidan segera selesai urusannya dengan di depan kan. Bagaimana kabarmu hari ini? Ini ada 4 ekspresi. Yang pertama itu senyum, 2 marah, 3 ada yang sakit. Nah ini Aluna, mungkin di sini juga ada yang sakit. Ada yang ngantuk, ada yang sedih. Yang pertama nih, yang bahagia. Siapa nih yang hari ini bahagia? Mungkin yang biasanya dikasih 10.000, tiba-tiba sama orang tuanya dikasih 100.000 ya kan? Yang marah mungkin fans Madrid karena kalah kan 2 kali. Ada fans Madrid di sini? Ada juga yang sakit, mungkin sakit perut atau apa. Sehat semua. Ada yang masih ngantuk? Siapa nih yang masih ngantuk? Angkat tangan. Semuanya? Oh ya, 1. Ya nggak apa-apa, 10 detik ini ngantuk dulu nggak apa-apa. Nanti pas pelajaran jangan ngantuk. Materi yang pertama ini adalah materi kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu adalah cara atau metode untuk mencacah atau mencari banyaknya kemungkinan. Kalau di pariwisata itu kemarin saya lihat di aula itu yang pas lagi LKS si Zidan sama siapa ya? Yang di belakang itu ada paket-paket itu. Paket wisata. Nah, itu juga bisa menggunakan kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu penting. Salah satunya biar kalian lebih kreatif. Misal nih, kalian kan di Jogja banyak desa wisata toh. Misal di desa A ada 5 wisata, desa B juga 5, desa C juga 5. Kalau yang kurang kreatif berarti kan kalian cuma tahu, oh berarti total cuma ada 15 tempat wisata. Cuma itu doang kan. Tapi kalau kalian bisa mengkombinasikan, itu bisa jadi maksimal di 125 cara. Ini adalah hasil asesmen awal. Pertemuan terakhir kemarin kita bahas tentang faktorial dan kalian sudah mengerjakannya. Ada kalau nggak salah ada 31 yang ngirim.
Berarti 3 ya yang belum ngirim. Atomic habit, kebiasaan-kebiasaan kecil yang merubah. Di sini memperbaiki 1% saja setiap hari dalam setahun kalian akan membuat kita menjadi 37 kali lebih baik. Kalau 1% aja. Gini, perhitungan sederhananya. Kalau kalian setiap malam belajar 5 menit dan menambah lebih baik 1%, 1% dari 5 menit, 5 menit kan 300 detik. Cuma nambah 3 detik setiap harinya, 3 detik. Hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Sedikit aja, 1% aja. Nah, ini kita masuk dalam materi. Sudah siap semuanya masuk materi? Ya. Bismillah, kita masuk materi. Nah, ini. Pernahkah kalian membuat paket wisata? Sudah pernah semua kan? Ya. Kalau kalian membuat paket wisata kan harus memilih beberapa destinasi ya. Mengatur urutan kunjungan, menentukan kombinasi tempat yang menarik, ya, dan juga banyak lainnya. Pertimbangan itu kalian lebih ahli daripada saya untuk mempertimbangkan sebuah paket yang menarik. Nah, apakah menurut kalian urutan tempat dikunjungi akan mempengaruhi hasil? Ya, jelas ya. Misal awalnya Malioboro, setelah itu kemana? Ke 0 km ataupun dibalik mungkin akan ada efek. Kan 0 km akan lebih bagus ketika malam hari. Nah, di sini kita akan belajar berapa banyak cara kalian bisa membuatnya, bisa membuat sebuah paket itu dengan perhitungan matematika. Nah, ini tujuan pelajaran ini dengan model pembelajaran kooperatif atau berkelompok. Nanti ada diskusi, jadi kalian nanti berkelompok, diskusi bersama teman kalian. Nanti ada lembar kerjanya dan juga tanya jawab. Peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menggunakan aturan kombinasi dan permutasi dengan tepat. Itu tujuan kalian pertemuan hari ini. Nih, peta konsepnya nih, ada kaidah pencacahan. Benarnya ada banyak, penjumlahan, perkalian, pengisian tempat, ada faktorial yang kita bahas kemarin, dan juga hari ini kita akan membahas tentang kombinasi dan permutasi. Kombinasi adalah cara memilih tanpa memperhatikan urutan. Nah, ciri-cirinya adalah AB dengan BA. AB sama dengan BA. Misal ada orang 2 jabat tangan. Di sini kan contoh yang pertama adalah jabat tangan. Misalnya jabat tangan dengan namanya siapa nih? Naya. Boleh nggak jabat tangan? Misalnya jabat tangan sama Naya. Dan Naya jabat tangan dengan saya. Kejadiannya satu atau dua kejadian? Dua atau satu? Dua atau satu? Satu ya, karena kejadian sama. Ya, boleh disebutkan Faat dulu baru Naya atau Naya dulu baru saya, Faat. Itu kedua kejadian yang sama. Nah, itu disebut sebagai kombinasi. Selain jabat tangan itu ada menu makan. Ini dalam satu tempat ya. Misal pembuka ya pembuka. Juga ada kelompok belajar. Nah, kelompok belajar nanti kan misal yang dipanggil Zidan dulu, habis itu Al, habis itu Roy, atau yang dipanggil Zidan dulu baru Roy baru Al, itu nanti sama aja. Di orang-orangnya di situ kan sama aja. Yaitu itu doang. Nah, itu namanya dari kombinasi. Seorang wisatawan ingin memilih 3 destinasi. Berarti kan N-nya dulu. N-nya adalah 10. Berarti jumlah wisatanya itu ada 10 yang bisa dipilih. R itu berapa? 3 ya. Kenapa 3? Karena kalian hanya diperbolehkan hanya milih 3 saja. Yang ditanyakan berapa banyak kemungkinan kombinasi yang bisa dipilih. Berarti pakainya kombinasi. Ini kombinasi, jumlah wisata destinasinya ada 10 atau NR ya. Berarti langsung aja di sini 10 di sininya bawah 3. Cara bacanya adalah 10 diambil 3. Sama dengan atasnya kan apa itu? N faktorial atau 10 faktorial. Di sini tinggal 10 dibagi atau dikurangi 3 faktorial, ada lagi 3 faktorial. Masih ingat faktorial itu apa? Nah, kita review kembali ya. Kalau 5 faktorial berarti berapa? 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 120. Nah, nilainya kemarin bagus-bagus semua. Gampang kan matematika? Pak. Biasanya dikerjakan yang bawah dulu untuk mengetahui 10 dikurangi 3 berapa? 7. Berarti 7 faktorial. Atasnya berarti turun sampai ke 7. 10
Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang belum jelas mungkin ada yang bahkan mungkin kalau ada yang salah boleh dibenarkan. Saya sama Zidan mau foto, ya kan? Dua. Misal ada foto, ada kamera cekrek, terus pindah tempat. Kayak gini, ditukar tempat kan? Jadi Zidan saya Zidan. Itu dua kejadiannya kira-kira bakal jadi permutasi apa kombinasi? Berubah atau enggak hasilnya? Berubah ya. Apalagi kalau kejadian kalau podium itu bisa juara 1, 2, 3, ya kan? Kasihan yang satu dipindah ke misal ke posisi 3, yang 3 jadi 1. Ya 3-nya bahagia, dia itu jadi nomor 1. Yang satunya yang sengsara. Nah, kedua, password HP kalian. Password HP kalian apa? Saya mau sih tahu. Ya. Nah, misal kalian lahirnya 2000 berapa? 2008. Misal password kalian 2008. Terus ada teman kalian yang masukin diubah 0208. Apakah bisa kebuka HP kalian? Tidak kan? Nah, itu adalah contoh dari permutasi. Kedua, selanjutnya adalah susunan huruf nama kalian. Misal namanya Zidan. A sama D-nya tak ubah. S Z I A dan A Zidan. Beda kan? Beda nama toh? Nah, itu susunan angka dan susunan huruf itu juga nggak boleh caranya tinggal musiknya ada berapa, pertunjukannya ada 4 kan, permutasinya berarti 4 tinggal difaktorialkan. Berarti yang paling gampang orang berfoto nanti berjajar mungkin bendera-bendera itu paling gampang. Berarti 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 4 kali 3 12, 12 dikali 2 24. Gampang kan? Kalau misal ada 5 orang mau foto, ya tinggal 5 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 24 kali 5 120. Permutasi semua unsur. Ada yang mau ditanyakan? Kalian jangan takut ya untuk bertanya, atau jangan malu, atau jangan ragu, karena di sini kita semua tuh belajar bareng. Kalau ada yang mungkin jawaban saya salah atau kurang benar, juga tolong direvisi. Kita bareng-bareng belajar. Kalau ini kan permutasi unsur yang sama, tinggal dibagi berapa yang sama. Jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 dikali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa hasilnya? 24. 2 kali 2 24 dibagi 4 6. Gampang itu matematika. Ya, nanti kalian nyoba pakai nama kalian sendiri. Dari permutasi dan kombinasi tadi, ada yang masih belum jelas atau kalian masih bingung, ada yang perlu ditanyakan, jangan malu untuk bertanya ya. Kalau belum jelas atau dan lain sebagainya, tuh ditanyakan saja. Sudah jelas? Berarti ini ada 9 kelompok. Kalian setelah ini bekerja sama dalam kelompok. Nah, kenapa kalian dibuat kelompok? Kayak sebenarnya relate dengan kalian. Pariwisata itu apa tujuannya? Kalian buat tour guide, buat paket wisata apa? Membantu orang untuk menikmati sebuah tempat wisata kan. Nah, di kerja kelompok ini juga kalian nanti akan membantu teman kalian. Kalian jangan ragu untuk membantu teman kalian yang belum bisa. Dan jika kalian belum bisa, minta tolong untuk diajari oleh teman kalian. Nanti kalau misal satu kelompok memang tidak bisa tanya kepada saya sebagai gurunya. Dan kalian akan belajar tentang menyampaikan pendapat. Kalau kalian punya argumentasi, disampaikan saja dengan baik. Nanti saling tukar pendapat nggak apa-apa. Ada debat dalam kelompok itu nggak apa-apa. Nanti diambil bersama-sama jalan keluarnya. Silakan duduk berkelompok. Ayo. Pembagiannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo duduk secara berkelompok. Sudah duduk sesuai kelompok. Nanti nama kelompok itu bebas. Kalian namai apa ya?
tour guide atau apa. Ya, kelompok 5 sini 5, kelompok 6, kelompok 9 ya. Iya. Ini. Kelompok sudah dapat lembar kerja semuanya. Di situ tertera pertama ada identitas, tolong diisi. Nama kelompok bebas. Kalian kasih nama MU atau apa boleh. Anggota kelompok ditulis dengan jelas ya ke bawah. Penggunaannya sudah ada petunjuknya, petunjuk penggunaan lembar kerja. Saya beri waktu 30 menit untuk kalian berdiskusi dan menyelesaikan. Nanti setelah berdiskusi, kalian bisa mempresentasikan. Nah, ini untuk materi ajarnya. Boleh salah satu dibuka HP-nya, scan. Di sebelah kiri kalian, ini ada materi. Itu nanti ada materinya. Materi tertulis ya, bentuknya nanti drive. Yang sebelah kanan itu ada video YouTube. Ada masalah? Enggak kan? Iya. 3 orang cukup ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silakan ditanyakan aja. Jadi ini dari 10 destinasi kita cuma lirik beberapa. Bu. Ya, boleh. Bu. Nah, ini kan nanti ada budgetnya ya. Budgetnya misal 500.000 kira-kira kalian kayak nyari rata-rata satu destinasi misal 50.000 atau 100.000. Kalian jangan cuma ngitung tiket ya. Kalian sebagai yang buat paket juga harus memikirkan keuntungan. Ya kan? Berarti kira-kira satu wisata berapa nanti dibagi. Ya, untungnya ya jangan banyak-banyak. Satu tempat kalian budgetkan 150.000. Berarti kalau 500.000 kira-kira bisa dapat berapa? Misal 3 atau 4. Nah, berarti nanti dari 10 ini, 10 ini yang dipilih cuma 3 atau 4. Jadi kalian sekreatif mungkin. 800.000 kira-kira cukup buat berapa? Kalian bisa mengkira-kirakan. Kan Bandung sama Jogja dan Bali kan beda harga-harganya. Kira-kira saja. Seperti 50.000 atau 200.000. Oh, itu sih alasannya. Hasil akhirnya langsung hasil akhir. Nanti Oh, ya, Ding. di lembar selanjutnya, Baru kasih alasannya. nah kalian buat tempat sendiri. Nih, tadi misal pilihannya ada 10 kan. Kalian misal milih Bandung. Oh, Ternyata sama kayak sebelumnya apa? Beda saya. boleh beda. Ini yang ini terserah kalian. Pengennya mana? Tapi satu tempat ya, jangan satu Bali, satu Jogja, satu Bandung. Enggak perlu diambil 2. Di sini tidak memperhatikan urutan. Berarti maksudnya kombinasi apa permutasi? Kombinasi. Berarti sini perhitungannya. Oke, kalian hitung kira-kira berapa? Kayak gini toh. 10 diambil ini. Oke. Boleh seperti ini ya. Ambilnya dua wisata. Ya. Tadi kan 10 dikurangi 2. Nah, bener. Ya kan? Ini kenapa 5? Ya kan? Kenapa 5? Oh, berarti ininya nggak pakai. Pakai. Tetap kalau kombinasi sini kan 2. 10 kombinasi 2, 10 faktorial dibagi 10 min 2 kan. Di sini juga sama dengan yang bawah. Nah, yang ini dulu. Dari sini kan ada budgetnya 500.000. Di sini ada paket wisatanya. Misal kalian hitung secara kasarnya saja, kira-kira satu tempat butuh berapa? Misal kalau satu tempat membutuhkan 150.000, kalian udah untung ya di situ toh. Rata-rata saja, secara kasar paket city tour ada tempat 3 tempat. Nah itu seperti itu kira-kira. Cuma tuh destinasi. Langsung pilih, misal kalian pilih 5 ya 5, misal budgetnya 5, kalian pilih 5 tempat. Pakai yang lemak tadi apa? Enggak, terserah kalian mau pakai mana. Misal 600.000 dipilih 3 tempat. Kenapa alasannya 3 tempat? Karena di sini tuh tempatnya bagus. Saya yakin itu bakal laku. Nah, kayak promosi lah kalian. Hah? Tempatnya boleh. Tempatnya tapi yang sini ya. Nah, kalian bebas saja. Oke, mana yang mau tanya lagi? Angkat tangan. Sini. Oke. Boleh diskusi ya, tapi jangan terlalu ribut. Tetap serius tapi santai. Masih ada 15 menit lagi. Sini. Ini. Kanan apa kiri yang bagus? Kanan. Kanan kan sudah bahas. Enggak, bercanda. Ya, sini dulu bentar ya. Bentar. Oke. Kayak destinasinya tuh berarti yang dulu cuma yang wisatanya doang. Kan ini kita pakai guide terus pakai transport. Mas ikut dimasukin di sini nggak? Nah, hitung aja secara sederhana, misal berapa tempatnya doang? 6, langsung misal 6. Berarti kan sini nanti pakai kombinasi kan? Diambilnya ada 10, diambil 6. Sini perhitungannya aja. Nah, ya.
Yang ini. Nah, Ini. 10 kombinasi kan banyak banget. Kombinasi. Oh iya, itu yang Ingat, kamu pakai permutasi beda. Karena di sini cuma memilih. Jadi urutannya itu nggak penting. Nah, oke. Nanti yang 8 juga ya. Oke. Kalian perhitungan. Nah, ini misal budgetnya 250, terus Ya. destinasinya cuma 3. Oke, nggak apa-apa. Terus udah Boleh. cuma itu doang. Alasannya nanti kalian ditulis boleh, nggak ditulis juga boleh. Tapi Harganya ditulis nggak? nggak usah. Kan kalian kalau paket langsung ya, paket 250.000 wisatanya A B C D toh. Kayak kemarin loh yang di LKS itu loh. Yang kemarin Zidan loh yang jaga stand dulu dan yang selanjutnya loh. Itu yang kayak kemarin loh Zidan. Nanti budget misal biaya 350.000. Destinasinya mana gitu. Kan kalian sebagai tour guide bisa jelasin. Oh, ini tempatnya bagus, tempatnya kayak gini. Paham? Nah, gimana? Oh, sorry. Mana? Kalian belum hitung. Lah ya ini mau tanya. Oke, gimana? Apa yang mau ditanyakan? Ini kalau budgetnya 90.000 nggak apa? Gak apa-apa. Nanti di sini yang semuanya. Lebih baik ke 100 up. Oh iya. Karena nanti kalau 800.000 kan, kalau 90 semuanya ikut. Mahalin dikit nggak apa-apa. Kalian bekerja untuk apa? Cari uang kan? Oke, gimana? Banyak destinasi yang dipilih kan 3. 3, oke. Berarti budgetnya di sekitar 500-an. Cara itu banyaknya kemungkinan ini. Ingat, di sini urutan tidak diperhatikan kan? Ini kombinasi. Kombinasi. Wisatanya misal Bali, kalian bikin paket kita Bali. pilih Jogja. Jogja ada 10 kan? Ya. 10 yang kalian ambil di sini 3. 3. Berarti 10 kombinasi 3. 3. Dihitung. Ini. 10 kombinasi. Iya, kayak gini caranya. 10 bulan 3. Terus dihitungnya di sini. Orang-orangnya di sini. Hasil akhirnya ya jawabannya misal tadi ini berapa? 120 berarti sini 100. Gampang. Segampang itu matematika. Oke. Bentar, sini dulu. Bentar. Ini apa beda? Harus di situ. Iya, Apanya? tempatnya. Wisatanya harus di yang sini. Sedikit aja. Ini bener nggak? Lah nek 10. 10 1. Oh, kan Satu benar. di sini. Sini. Jangan 10 dipilih semua, berarti udah cuma ada itu doang. Oke? Terus yang ini cuma udah. Ini Udah. ditulis di sini. Terus ya. Tulis perhitungannya di sini, nanti misal jawabannya 1 ya berarti artinya di sini. Oh. Sudah pahami? Udah. Oke. Baik. Lihat di sini. Urutan diperhatikan apa? Permutasi. Maaf. Enggak apa-apa. PNN. Hmm? PNN. Permutasian. Kalau orang tampil semuanya tampil atau sebagian yang tampil? Semuanya. Semuanya ya kan? Berarti permutasi semua unsur. Kalau permutasi semua unsur gimana tadi N-nya tuh caranya? berarti 6. R-nya Bukannya. Tadi permutasi yang unsur yang sama mana? Ada enggak? Permutasi semua unsur. yang ini bukan. Nah, coba sini. Boleh pinjam poinnya. Kalau misal permutasi semua unsur, ya kan? Berarti unsur. Misal ada orang 5 mau foto. Berarti orang foto semua kan? Orangnya ada 5. Itu berapa nanti? Kalau orangnya ada 7, berarti 7 cuma seperti itu karena semuanya tampil. Udah. Kalian bisa scan sebenarnya yang sebelah kiri, yang materi itu ada. Coba di scan, dibuka nanti ada permutasi semua unsur itu ada di situ. Udah gini aja tak. Gini tak. Gini tuh gampang kan? Iya. Nah, di mana? Di mana ini? Gampang itu kan? Oke, bentar. Jalannya kan? Bentar. Boleh? Kalian oke. 10 menit lagi ya. Ayo. Ini. Oke, totalnya ada berapa tadi? 10, berarti 10 kombinasi 3. 10 kombinasi 3. Mas kalau yang ini Waktunya udah habis, nah, ya kan? Yang sudah sampai nomor berapa nggak apa-apa. Sekarang waktunya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Seperti siapa yang mau presentasi pertama? Siapa mau menampilkan yang pertama? Bebas milihnya, nggak harus nomor 1, harus nomor 2, boleh mana saja. Perkenalkan kami kelompok 2 beranggotakan saya Sakit Minang Ahmad Dhani
Dan teman saya ada Bunga dan Adita. Kelompok kami akan menjelaskan yang paket wisata, yang tentukan budget wisatawan dan rancang satu paket wisata yang kalian inginkan. Budaya, 4 wisata di atas sangat kental akan budaya dan mempunyai banyak cerita sejarah. 4 wisata dengan budget 350. 350.000. Tepuk tangan buat kelompoknya. Urutan tabel yang bisa dibuat menentukan pakainya 6 faktorial 6 kali 5 Berarti ada berapa? ada 720 susunan Sa- urutan tampil yang bisa dibuat. Oke, tepuk tangan untuk Adinda. Ayo, perhatikan dulu. Perhatikan. Yang memutuskan bahwa tari saman dan tari piring harus tampil berdampingan karena harus mengusung tema harmonis Sumatera. Dan pertanyaannya, berapa banyak susunan yang bisa dibuat? JJ-nya 120. Oke. Tepuk tangan. Ada yang jawabannya beda? Nomor berapa ini? Nomor 3, ada yang jawabannya beda? Ya. Oke, ada nggak yang masih perlu dibahas? Materinya mungkin nomor berapa yang agak dianggap sebagai yang sulit atau bagaimana? Yang sudah kan kalian sudah mengerjakan semuanya antar kelompok ya. Kita evaluasi bareng-bareng mana kira-kira soal-soal yang menurut kalian membingungkan atau sulit. Nomor berapa? Dan 6 tari. Tetapi ada 2 yang selalu bareng. Kalau 6 seperti ini, 2-nya bareng. Jadinya berapa? 1 kan hitungannya. Berarti totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan buka dulu HP-nya, ya kan? Kita melakukan refleksi diri. Refleksinya kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Mungkin materinya terlalu mudah, Pak. Cari yang lebih susah, atau materinya terlalu susah, buat lebih gampang. Atau materinya kurang banyak, harusnya lebih banyak lagi. Boleh. Pertemuan yang akan datang, misal kalau ada kelompokan lagi, saling bekerja sama. Yang sudah bisa mengajari yang belum bisa. Yang belum bisa jangan ragu untuk bertanya. Oke. Nah ini pembelajarannya menyenangkan dan materi setiap penjelasannya mudah dipahami. Memang materinya mudah. Matematika itu memang mudah. Nih urutannya yang nomor 5 nih. Tari serimpi, jaipong, cakalele, saman, piring dan kecak. Ada nggak yang urutannya sama? Ada nggak yang kalian urutannya sama? Kan pasti beda-beda ya. Tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih salah. Pokoknya semuanya benar. Kalian punya alasan, punya argumen mana yang lebih dulu, mana yang tidak lebih dulu. Hari ini kita membahas materi apa? Kaidah pencacahan. Ada permutasi, ada kombinasi. Ciri kombinasi apa? Tidak diurutkan, tidak memperhatikan urutan. Kalau kombinasi, permutasi memperhatikan urutan. Artinya ada kelompok adalah bagaimana cara kalian untuk berkolaborasi, saling membantu sama lain. Pendapat, ada yang bertukar pendapat, kalian harus menghargai pendapat orang lain. Tetapi kalian juga harus belajar untuk menyampaikan pendapat dengan baik. Kalau kalian menyampaikan pendapatnya dengan tidak baik, orang juga akan sukar atau sulit untuk menerima pendapat kalian. Duduk rapi semuanya. Dicoba cek kanan kiri kalian ada sampah enggak? Mungkin tadi pas kegiatan ada yang enggak sengaja sampahnya jatuh. Sudah bersih semuanya? Oke, sudah bersih semuanya. Semuanya duduk rapi. Ya, duduk rapi semuanya. Kita berdoa. Karena kita diawali dengan berdoa, maka kita ditutup juga dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Gantian, silakan dipimpin. Semuanya duduk rapi dulu. Ballpoint dan lain sebagainya diletakkan dulu, HP-nya juga letakkan dulu. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran matematika hari ini, karena tentunya kita sudah melakukan pembelajaran masing-masing, gitu kan? Selesai? Tepuk tangan buat kita semuanya. Saya tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad. Selamat pagi. Selamat pagi dan sama-sama.